Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiy ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita bertemu lagi di lain waktu, yang tentunya di beda tempat juga. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Tentunya dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah mempelajari dari buku Durusul Lughah Al-Juz Al-Awal jilid pertama, yaitu Ad-Darsul Rabi, pelajaran keempat ya. Nah, dan sekarang kita insyaallah akan mempelajari pelajaran kelima. Jadi langsung aja ya, kita buka bukunya. Yang punya buku bahasa Durusul Lughahnya boleh dibuka, yaitu Ad-Darsul Khamis atau pelajaran kelima. Ad-Darsul Khamis atau pelajaran kelima, buku Durusul Lughah jilid pertama, yaitu pengarangnya dari Gontor, itu Imam Zarkashi, yaitu pengasuh pondok pesantren modern Darussalam Gontor, insyaallah dirahmatinya. Langsung saja ya. Ad-Darsu Al-Khamis. Kita baca ulang lagi. Ad-Darsu Al-Khamis. Ad-Darsu pelajaran, Al-Khamis kelima. Jadi pelajaran kelima. Ya, kita baca dulu. Fauqa, baina, tahta, ala, wara'a, amama, fi. Kita baca ulang lagi ya. Fauqa, baina, tahta, wara'a, ala, amama, fi. Ya. Jadi kita akan bahas tentang letak benda juga. Yang kemarin tentang di sini dan di sana, sekarang pastinya ada di sini, ada di dalam, ada di atas dan lain sebagainya. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama ada fauqa. Nah, fauqa ini artinya di atas. Nah, bagaimana di atasnya? Maksudnya di atasnya yang digantung, yang jauh keberadaannya, bukan yang benar-benar di atas benda tersebut. Misalkan di sini ada buku. Nah, di atasnya ini, di atas tempelan benda buku ini ada pulpen. Nah, itu bukan disebut fauqa ya. Itu beda lagi, nanti ada kita bahas. Nah, sekarang kita membahas yang jauhnya. Misalkan ada buku di sini di tangan saya. Nah, di atasnya lagi, di atas jauh yang ngegantung, itu namanya fauqa. Misalkan fauqa, misalkan al-kitabu fauqa sakfi. Nah, al-kitabu fauqa sakfi. Kitab atau buku itu di atas genteng. Genteng apa? Atap, sakfi ya. Di atas atap. Ya, paham ya? Fauqa ini di atas, akan tapi untuk yang menggantung, bukan yang ditempel gitu di atasnya, bukan benar-benar di atas. Misalkan ada lemari, nah di atasnya ada uang, bukan ya, itu bukan fauqa. Lanjut, baina. Nah, kita akan bahas baina. Baina itu artinya di antara. Misalkan kelas ada di antara masjid dengan musola.
Nah, misalkan kelas di antara masjid dengan musola. Nah, itu di antara ya. Berarti digampit dengan dua objek atau dua benda. Itu yang dinamakan baina. Misalkan contoh dari baina. Contoh dari baina, al-kitabu bainal kurrasatu wal qalam. Nah, buku atau kitab itu di antara buku tulis dan pulpen. Nah, jadi keberadaannya yaitu di tengah di antara dua benda tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Lanjut ya. Paham ya, baina yaitu artinya di antara. Sekarang tahta. Nah, tahta ini artinya di bawah. Nah, tahta artinya di bawah. Itu gampang ya. Tahta syajarati ardun. Nah, tahta syajarati ardun. Kalau enggak al ardu tahta sakfi. Nah, tanah itu di bawah atap. Nah, gampang ya kalau di bawah. Lanjut ada waro'a. Waro'a di belakang artinya. Untuk waro'a artinya di belakang. Di belakang pun gampang ya. Contohnya laptop di belakang meja. Nah, itu contohnya. Laptop di belakang meja ya. Contoh lagi, buku di belakang pulpen. Alkitabu waro'al kolami. Nah, itu contoh gampangnya. Nanti kita ada contoh-contohnya sekaligus pembahasannya ya. Lanjut. Setelah waro'a ada ala. Nah, di sini ada ala. Ala artinya di atas. Nah, ini baru untuk benda yang ditempelkan di atasnya. Kalau fauqa tadi kan untuk yang digantungkan atau yang jauh, yang tidak bisa nempel benar-benar, itu namanya fauqa. Sedangkan ala ini yang benar-benar nempel. Misalkan al-qalamu 'alal hijanati. Pulpen di atas lemari. Contoh lagi, ats-tsaubu 'alal hizanati. Baju di atas lemari. Nah, gampang kan kalau di atas ala untuk yang bisa nempel benar-benar ya. Lanjut, amama. Nah, amama itu artinya di depan. Amama di depan ya. Amama di depan. Contohnya, amamal baiti finaun. Di depan rumah teras. Di depan rumah itu teras gitu ya. Amamal baiti finaun. Di depan rumah teras. Nah, gampang ya. Contoh lagi. Amamal ustadi tilmidun. Di depan ustad itu murid. Wa amamat tilmidhi ustadun. Dan di depan murid itu ustad. Nah, gampang kan? Gampang ya. Nah, lanjut fi. Nah, di sini ada fi. Fi artinya di dalam. Di dalam. Jadi untuk benda yang ada di dalam suatu benda atau suatu objek itu kita menggunakan fi. Contohnya ats-tsaubu fil hizanati. Baju di dalam lemari. Nah, gampang ya. Contohnya al-maktabu fil fasli. Lagi ya, contoh lagi al-maktabu fil fasli. Meja di dalam kelas. Pokoknya di ini untuk di dalam ya. Ya. Kita ulangi, kita baca lagi ya. Fauqa, baina, tahta, waro'a, ala, amama, fi. Nah, alhamdulillah kita udah membahas yang judulnya atau paragraf pertamanya atau headernya, kepalanya. Langsung kita lihat ke bawahnya, ke paragraf bawahnya. Nah, di sini ada bacaan ya. Kita baca dulu ya. Huna faslun.
Al-maktabu fil fasli. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-maktabu tahta as-saqfi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-aradu wal maktabu wal mak'adu was saburatu tahta as-saqfi. Nah, kita ulangi, kita baca lagi. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-maktabu tahta as-saqfi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-ardu wal maktabu wal mak'adu was saburatu tahta as-saqfi. Nah, kita sudah membacanya. Sekarang kita artikan plus kita jelaskan bareng-bareng ya. Huna faslun. Nah, huna artinya yang kita sudah bahas kemarin, yaitu artinya di sini. Faslun. Faslun kelas. Di sini kelas. Jadi huna faslun ini judulnya, temanya ya. Jadi temanya kita akan bahas yang ada di dalam kelas. Huna faslun. Di sini kelas. Ini kelas gitu. Di sini kelas. Huna faslun. Lanjut. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu, apa al-maktabu? Meja. Fi, di dalam. Nah, al-maktabu fi, di dalam. Al-fasli. Al-fasl artinya kelas. Al-maktabu fil fasli. Meja di dalam kelas. Ingat, untuk fi itu artinya di dalam. Nah, seperti ini. Al-maktabu fil fasli. Meja di dalam kelas. Ats-tsaubu fil hizanati. Baju di dalam lemari dan lain sebagainya. Gampang kan untuk di dan lain sebagainya. Lanjut. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Nah, ini menggunakan ala. Al-kurrasah, buku tulis ya. Ingat, kurrasatun itu buku tulis. 'Alal maktabi, ala itu di atas. Al-maktab itu apa? Al-maktab meja ya. Oh ya, saya akan bahas sedikit nahu di sini ya. Al-kurrasatu 'ala al-maktabi. Nah, di sini ada ala, fi dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya ismul majrur. Ismul majrur itu jadi isim yang harus dijarkan, yang dikasrohkan nanti setelah ada huruf isim majrur ini. Nah, contohnya setelah ala ini nanti harokat daripada isim al-maktabnya ini, mejanya ini, berharokat kasroh. Nah, alal maktabi. Nah, kenapa bukan ba? Kenapa bukan bu? Nah, sini alal maktabi. Kenapa bukan alal maktaba? Bukan alal maktabu, bukan alal maktab. Di sini menggunakan alal maktabi. Nah, karena di sini kemasukan huruf dari salah satu huruf jar, yaitu ala. Nah, yang dimana nanti setelah harokat kasrohnya, nanti setelah harokat daripada isim tersebut berharokat kasroh, yaitu alal maktabi. Nah, ya, gampang. Ingat, jangan salah kaprah ya. Ini ada nahwunya. Nanti yang ingin belajar nahwu bisa lihat di samping, di video samping yang membahas tentang nahwu ada ya. Ini tentang pelajaran durusul lughahnya, di samping ada tentang nahwunya. Nah, dibarengilah itu ya. Lanjut ya. Al-maktabu tahta sakfi. Nah, di sini al-maktabu meja, tahta di bawah, as-saqfi apa as-saqfi? As-saqfi atap. Jadi benar ya, meja di atas, meja di bawah atap. Ini meja. Nah, ya. Kalau enggak gini simpelnya, atap di atas, meja di bawah. Jadi meja di bawah atap. Al-maktabu tahta sakfi, meja di bawah atap. Lanjut.
As-saqfu fauqal maktabi. Nah, ini kebalikannya ya. As-saqfu fauqal maktabi. As-saqfu atap, fauqa. Nah, untuk fauqa ini di atas. Di atasnya untuk yang digantungkan. Ingat, untuk fauqa untuk di atas yang menggantungkan atau yang jauh ya. Tidak menempel langsung bendanya ya. Bukan seperti ala. Kalau ala itu untuk di atas yang menempel bendanya. Kayak tadi itu. Al-qalamu 'alal hizanati. Pulpen di atas lemari. Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab di atas meja. Nah, ya itu untuk ala yang menempel. Sedangkan ini fauqa ini untuk di atas yang jauh atau yang digantung. As-saqfu fauqal maktabi. Nah, saqfu itu kan di sana di atasnya jauh ya. Tidak menempel langsung dengan maktab, dengan meja. Atap itu kan tidak menempel langsung dengan meja ya. Jadi menggunakan fauqa bukan ala ya. Paham di sini kan gampang ya. Lanjut, al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta sakfi. Nah, al-ardu tanah, wa. Nah, di sini ada wa. Wa itu artinya dan. Wal maktabu dan meja, wal maq'adu dan kursi panjang, wasaburatu dan papan tulis. Nah, dan papan tulis tahta sakfi. Nah, di bawah sakfi, di bawah atap. Ya bener kan? Tanah dan meja dan kursi panjang dan juga papan tulis itu berada di bawah atap ya. Gampangnya begitu ya. Selesai kita pembahasannya. Kita baca dulu ya dari awal. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-maktabu tahta as-sakfi. As-sakfu fawqal maktabi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-sabburatu tahta as-saqfi. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas paragraf yang atas yang daging semua. Sekarang yang bawahnya nih ada lagi ya. Kita bahas yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-ustadzu fil fasli wat tilmidzu fil fasli. Al-ustadzu amama tilmidzi wat tilmidzu amama al-ustadzi. As-saburatu wara al-ustadzi wal maktabu amama al-ustadzi. Nah, kita baca ulangi satu kali lagi. Al-ustadzu fil fasli wat tilmidzu fil fasli. Al-ustadzu amama tilmidzi wat tilmidzu amama al-ustadzi. As-saburatu wara al-ustadzi wal maktabu amama al-ustadzi. Nah, kita bahas satu persatu ya langsung ya. Al-ustadzu fil fasli. Ustad di dalam kelas. Nah, di ya ingat fi itu di dalam. Al-ustadzu fil fasli. Ustad di dalam kelas. Ya. Dan lagi al-hiza ats-tsaubu fil hizanati. Baju di dalam lemari. Al-abu fil baiti. Bapak di dalam rumah. Al-ustadzu fil masjidi. Ustad di dalam masjid. Nah, itu contoh-contohnya ya. Lanjut, wat tilmidzu fil fasli. Dan ingat wa itu dan, wat tilmidzu, tilmid itu murid ya atau siswa. Wat tilmidzu dan murid fil fasli di kelas. Kita ulangi. Al-ustadzu fil fasli, ustad di dalam kelas, wa tilmidzu dan murid di dalam kelas ya. Lanjut bawahnya. Al-ustadzu amama tilmidzi. Al-ustadz amama tilmidz. Ustad amama di depan, tilmidz murid. Nah, jadi ustadznya berada di depan murid. Wa tilmidzu amamal ustadi. Dan murid di depan ustad. Nah, itu saling berhadapan berarti ya. Al-ustadzu amama tilmidzi wa tilmidzu amamal ustadi. Ustad di depan murid dan murid pun di depan
ustad. Kita putar balik-balik ya, muter balikan nih. Lanjut ya, bawahnya as-saburatu wara'al ustadi. As-saburah papan tulis, wara'a di belakang, al ustadu ustad. Jadi papan tulis di belakang ustad. Nah, ustad kan lagi ngajar, otomatis papan tulis pun di belakang. Nah, ya, di belakangnya ustad. Ustad lagi menerangkan di depan murid. Nah, wal maktabu amamal ustadi, dan maktab dan meja amamal ustadi. Amama di depan ustad, dan meja di depan ustad. Nah, jadi benar. Mengapa meja di depan ustad? Karena ustadnya lagi duduk di kursi dan depannya ada meja dan di belakangnya ada papan tulis ya. Jadi artinya as-saburatu wal ra'al ustadi, papan tulis di belakang ustad, wal maktabu amamal ustadi, dan meja di depan ustad ya. Selesai pembahasan ini, kita baca dulu ya. Al ustadu fil fasli wat tilmidhu fil fasli. Al ustadu amamat tilmidhi wat tilmidhu amamal ustadi. As-saburatu wara'al ustadi wal maktabu amamal ustadi. Nah, alhamdulillah. Lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Kita baca dulu. Nah, kita baca. Al ustadu bainas saburati wal maktabi. Al ustadu bainas saburati wal maktabi. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. Nah, kita artikan plus bahas ya penjelasannya. Al ustadu bainas saburah wal maktab. Ustad baina. Nah, di sini ada baina. Baina artinya di antara. Otomatis ustad ini berada di antara dua benda. Ya, otomatis ustadnya berada di antara dua benda. Jadi al ustadu bainas saburati wal maktabi. Nah, ustad di antara saburah papan tulis dan meja. Nah, jadi di tengah papan tulis dan meja ini ada ustad ya. Paham? Oke. Lanjut. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. As-saburah, nah, papan tulis, baina. Nah, baina juga di antara ya. Jadi si papan tulis ini berada di antara dua benda. Apa itu dua bendanya? Al ustadi wal haiti. Ustad ini bukan benda ya. Ustad ini manusia ya. Orang ya. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. Papan tulis berada di antara ustad dan haid. Nah, haitun ya, haiti. Haitun itu artinya tembok atau jidarun, sama aja haitun itu tembok. Nah, jadi papan tulis di antara ustad dan tembok. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan ini ya. Kita baca dulu. Al ustadu bainas saburati wal maktabi. Al ustadu bainas saburati wal maktabi. As-saburatu bainal ustadi wal haiti. Nah, alhamdulillah daging-daging dari pelajaran itu sudah kita bahas. Nah, ingat, nanti setelah ada materi pastinya ada evaluasi atau pertanyaan. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut agar apa? Agar menjadi evaluasi dan mudah untuk kita untuk dipraktekkan. Intinya dalam pelajari bahasa Arab agar cepat dan lancar dan juga fasih dalam berbahasa Arab itu intinya al-mumarosah, yaitu praktik dan latihan. Udah itu doang tuh. Yang penting praktikan ya. Udah langsung ya. Kita baca dulu ya. Kita baca. Ainal mimsahatu. Al-mimsahatu amamal babi. Mada amamas saburati.
Amamas saburati maktabun wa maq'adun. Aina tilmidhu? Huwa amamal ustadzi. Nah, kita bahas dulu ya. Ainal mimsahatu. Nah, di pelajaran kemarin kita sudah membahas aina. Nah, aina artinya apa? Ingat apa? Ayo, ingat. Coba dimemorize lagi. Aina artinya ya, benar. Artinya di mana? Aina ini ismul istifham atau kata tanya yang artinya di mana. Al mimsahatu, apa al mimsahatu? Mimsahah. Mimsahah apa? Pelan ya. Pelan itu ya. Jawabannya gimana? Nah, jawabannya kita ulang dari al mimsahatu. Nah, di sini kebetulan al mimsahatunya ini pelannya ada di depan pintu. Jadi jawabannya al mimsahatu amamal babi. Nah, al mimsahatu pelan, amama di depan, al bab, babun apa babun? Pintu. Jadi al mimsahatu amamal babi, pelan di depan pintu ya. Lanjut kita baca. Mada amamas saburati. Nah, mada amamas saburati. Mada apa artinya mada? Nah, mada pelajaran paling awal itu, darsul awal. Nah, kalau yang mengikuti program ini dari awal pasti tahu ya, mada artinya apa. Nah, amama di depan as-saburah, papan tulis. Apa di depan papan tulis? Nah, ada apa nih di depan papan tulis nih? Ada apa gitu, cara menanyakan suatu benda. Ada apa gitu di depan, ada apa di belakang papan tulis, ada apa di samping papan tulis, ada apa di dalam papan tulis. Nah, ini caranya. Mada amamas saburati. Kalau mau di belakang tinggal kita ganti amamanya menjadi waro amada waro as-saburati. Nah, kita baca dulu jawabannya. Amamas saburati. Nah, pasti ini diulang lagi nih pertanyaannya diulang lagi. Amama, dari amama. Amamas saburati, di depan papan tulis, maktabun wa maq'adun. Maktabun meja, maq'adun kursi panjang. Jadi di depan papan tulis terdapat meja dan kursi panjang. Contoh lagi dari mada ya. Mada fauqa sakfi. Apa di atas sakfi? Nah, di atas ini ada apa? Di atas apa namanya? Atap. Di atas atap ada apa? Atap rumah. Ada apa di atas atap rumah? Tentunya langit ya. Kita jawablah, diulang dari diulang dari fauqa sakfi apa? Langit ya. Fauqa sakfi samaun langit ya, contohnya kayak gitu ya. Lanjut kita baca dulu ini. Aina tilmidu. Nah, di sini ada pertanyaan aina lagi. Aina tilmidu, di mana murid? Nah, di sini jawabannya menggunakan huwa amamal ustadi. Nah, apa ini artinya huwa? Nah, kita nanti belajar domir. Nah, domir ini kata ganti, yaitu ini huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini huwa itu artinya dia laki-laki satu orang. Nah, domir itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu gampangnya itu ya kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada 3, saya, kamu, mereka. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kompleks banget, ada 12 ya. Dia laki-laki 1 orang, dia laki-laki 2 orang, mereka laki-laki, dia perempuan 1 orang, dia perempuan 2 orang, dan seterusnya. Nanti kamu laki-laki 1 orang, kamu laki-laki 2 orang. Nah, ya kan? Tuh banyak kalau dalam bahasa Arab kata ganti ini. Kompleks banget ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan simpel lah, lebih simpel. Ada 3 doang. Aku, kamu, mereka. Aku, kamu, dia, mereka. Ya, ada 4. Aku, kamu, dia, mereka. Ya, gitu.
Lanjut ya, kita bahas dulu. Aina tilmidu, di mana murid? Huwa, dia. Nah, huwa ini kemana larinya? Ke tilmidu ya. Kalau enggak kita bisa menggunakan tilmidu. Kalau enggak at-tilmidu amamal ustazi. Nah, ini simpelnya menggunakan domirnya huwa. Huwa itu ke tilmidu. Huwa, dia amamal ustazi, dia di depan ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan lagi, 3 lagi ya. Halis saburatu 'alal haiti, kita baca dulu ya. Halis saburatu 'alal haiti? Na'am, ya 'alal hait. Man amama tilmidi? Amama tilmidi ustadun. Man fil fasli? Fil fasli, siapa fasli? Fil fasli ustadun ya. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal haiti kursiyun. Nah, ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, halis saburatu 'alal haiti. Nah, ingat hal. Hal itu artinya apa? Hal artinya apakah? As-saburatu papan tulis, 'alal haiti di atas tembok. Nah, jadi gimana? Hal, cara menjawab hal. Kalau ada kata tanya hal, gimana jawabannya? Antara iya dengan tidak ya. Nah, di sini jawabannya na'am. Na'am. Hiya 'alal haid. Ya. Hiya. Nah, hiya ini dia untuk satu ya. Dia perempuan untuk satu. Nah, mengapa saburatun ini perempuan? Nah, kita kembali lagi ke pelajaran adarsul awal. Saburatun itu termasuknya apa? Mudzakkar muannas, yaitu isim perempuan untuk perempuan. Ada tamar butuhnya tuh di akhir katanya, saburatun. Tun tuh itu saburatu. Nah, itu tamar butuh. Jadi menggunakan hiya. Na'am hiya. Na'am saburatun gitu ya. Maksudnya kembali na'am hiya 'alal haiti. Ya, si papan tulis itu di atas haid, di atas tembok. Jadi papan tulisnya di atas tembok. Ya, lanjut. Man amamat tilmidi. Nah, di sini ada kata man, ada pertanyaan man. Nah, man ini baru ya. Man itu artinya siapa. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Man sabara dzafira, barang siapa yang bersabar maka ia berhasil ya. Lanjut ya, man amama tilmidi, siapa di depan murid? Jawabannya kita ulang lagi, amama dari amama. Amama tilmidi, di depan murid, ustadun, itu ustad ya. Lanjut, man fil fasli, siapa di dalam kelas? Jawabannya fil fasli ustadun. Nah, kita ulang lagi pastinya fi. Nah, fil fasli ustadun, siapa nih value-nya nih? Nilai di dalam kelas ini siapa value-nya? Nah, di dalam kelas ini ada ustad. Jadi jawabannya fil fasli ustadun. Nah, yang terakhir, mada bainal maktabi wal haiti. Nah, di sini ada pertanyaan mada dengan baina. Mada apa? Baina di antara apa? Apa? Ada apa nih di antara meja dan tembok? Jawabannya bainal maktabi wal haiti kursiyun. Di antara meja dan tembok itu kursi. Alhamdulillah ya. Kita baca ya sekali lagi ya dari awal, dari yang pertanyaan ini ya. Ainal mimsahatu? Al mimsahatu amamal bab. Mada amama saburati? Amama saburati maktabun wa maq'adun. Aina tilmidhu? Huwa amama al-ustadi. Hal as-saburatu 'ala al-haiti? Na'am, hiya 'ala al-hait. Mada man amama tilmidhi? Amama tilmidhi ustadun. Man fil fasli? Fil fasli ustadun. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal haiti kursiyun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Selesai kita sudah pada pelajaran kesempatan hari ini yang insyaallah dibarokahinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, satu lagi, mohon maaf bila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.